100,2 LC5 M Radio Inspirasiku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat LC5. Kembali lagi bersama saya Akila Rahma yang akan menemani sahabat LC5 di program Opsi, obrolan penuh inspirasi. Ya, kali ini kita akan membahas tema yang sangat dekat dengan kita, yaitu tentang kesehatan. Nah, sahabat LC5 yang mau bergabung, yang mau kirim pertanyaan ataupun berbagi motivasi, berbagi cerita, boleh banget ya. Bisa langsung menghubungi kita di nomor WhatsApp atau Telegram di 0853 17552553 atau DM IG kita juga boleh banget ya di @elsifa_radio. Nah, sahabat Elsifa, karena sekarang tuh lagi marak-maraknya tentang hipertensi gitu ya pada kehamilan. Nah, jadi kalau misalkan bicara tentang hipertensi dalam kehamilan ini sebenarnya sama nggak sih sama hipertensi pada umumnya, atau sebenarnya apa sih bahaya yang bisa berakibat pada ibunya gitu ya. Nah, langsung saja nih, udah ada narasumber ya yang hadir di studio ini dari Klinik Ashifa ya. Nah, di sini ada Bidan Erwinda Putri Maulida. Gimana kabarnya, Bunda? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya, Bun. Berarti kalau misalkan di klinik biasanya ada yang khusus untuk kehamilan juga, Bun? Ada jadwalnya tiap hari Senin sampai Sabtu ya, dari pagi sampai sore jam 8 sampai jam 5 sore. Gitu ya, Bun. Berarti bisa nih ya untuk mengecek kondisi kehamilan ke klinik Ashifa. Ya, alhamdulillah bisa. Bun, kalau misalkan kan sekarang kita berbicara tentang hipertensi pada kehamilan gitu ya, Bun. Kalau misalkan uh, ditangani nggak konsultasi ke dokter dengan cepat gitu, terus habis itu sebenarnya ya kita mulai dari dasarnya dulu dengan apa sih pengertian hipertensi itu? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita belajar bareng-bareng ya Teh ya. Jadi kan hipertensi itu tekanan darah tinggi ya. Nah, itu bisa terjadi pada siapa aja, walaupun tidak pada ibu hamil. Pada kita juga nih yang masih muda-muda, ada yang sudah mengalami gejala darah tinggi, tekanan darahnya tinggi. Nah, kalau untuk ibu hamil itu memang ada beberapa klasifikasi. Jadi ada yang dari awal dia sudah mengalami tekanan darah tinggi, jadi sebelum hamil juga dia udah tensinya tinggi, namanya hipertensi kronis gitu. Jadi karena dari awal tinggi, terus pas hamil masih tinggi kan, nah itu disebutnya hipertensi kronis. Nah, itu di bawah usia kehamilan 20 minggu. Nanti setelah usia 20 minggu ada lagi hipertensi yang lain, ada namanya preeklamsi. Ada preeklamsi ringan, preeklamsi berat, dan eklamsi. Jadi kan eklamsi sendiri itu artinya kejang ya. Nah, kalau pre itu kan sebelum. Jadi preeklamsi itu sebelum kejang. Nah, itu ada beberapa tanda dan gejala juga tuh dari 3 klasifikasi itu. Nah, kalau preeklamsi yang ringan itu tekanan darahnya naik mulai dari 140/90 itu. Nah, nanti ada juga gejalanya yaitu adanya protein pada urin gitu, karena kan si hipertensi itu bisa menyebabkan kerusakan organ. Nah, contohnya organ ginjal. Jadi karena tekanan darah yang terlalu tinggi, nah ginjalnya rusak, jadi dia tidak bisa menyaring urin dengan baik. Jadi si proteinnya itu kan harusnya tidak lolos ya ke urin. Nah, ini lolos ke urin, jadi kalau tensinya tinggi harus dicek proteinnya. Nah, protein urin itu kan diperiksa dari positif 1 sampai positif 3. Nah, kalau gejala preeklamsi yang ringan itu masih positif 1. Nah, kalau udah positif 1 biasanya ada yang naik jadi 2 atau 3 seiring bertambahnya usia kehamilan, ada yang dia turun lagi minus ya, jadi negatif gitu si protein urinnya gitu. Jadi gimana pola makannya juga sangat berpengaruh gitu. Kalau misalnya memang si ibu itu sebelum hamil sudah ada riwayat tekanan darah tinggi, ya sebagaimana mungkin kita harus bisa mengontrol tekanan darahnya gitu. Jadi si eklamsi itu tuh tekanan darah tinggi itu tidak bisa dicegah ya, karena kan itu bukan karena kelainan plasenta yang disebabkan karena kelainan plasenta yang menyebabkan si tekanan darahnya tinggi, terus keracunan pada kehamilan, dan ada protein urin.
Tapi preeklamsi itu bisa diminimalisir resikonya gitu. Jadi gimana nih caranya supaya si tensinya nggak makin tinggi, terus tidak si proteinnya tidak bertambah gitu tadi, dengan menjaga pola makan, terus bisa dengan mengurangi makanan yang asin-asin kayak gitu. Terus olahraga, minum banyak air putih itu sangat berpengaruh ya, baik bukan baik pada ibu hamil ataupun bukan, itu tuh sebetulnya harus dilakukan gitu, menjaga pola hidup sehat tuh, apalagi bagi ibu hamil gitu Iya, kan. Bagi yang nggak hamil juga kan resiko darah tinggi tuh mungkin aja gitu. Resikonya apa nih bagi ibu dan bayi? Kalau bagi ibu nanti kalau misalnya si tekanan darahnya makin naik, terus protein urinnya juga makin naik, bisa menyebabkan kejang, dan resiko paling fatalnya itu bisa menyebabkan kematian. Sama kalau bagi bayi juga, kalau misalnya si ibunya tidak terkendali tuh tekanan darahnya, nah nanti asupan nutrisinya juga akan terhambat, jadi bayinya kecil, jadi tidak sesuai dengan masa kehamilan gitu si besarnya teh. Terus fatalnya itu bisa menyebabkan kematian juga gitu. kematian buat si Ibu ibunya dan gitu. bayi, iya. Kalau misalkan nih Bun, sebelumnya dia itu nggak punya darah tinggi, sebelumnya dia itu tensinya biasa-biasa aja, tapi Iya, tiba-tiba pas kehamilan itu mulai memasuki masa kehamilan, apa bisa apa bisa tinggi nggak? iya bisa Iya. hipertensi gitu. Mungkin aja Bun itu ada yang kayak gitu, jadi pas awal normal, dia memang sebelum hamil belum punya tekanan darah tinggi, normal-normal aja gitu kan, 120 atau 80 atau di bawahnya. Nah nanti pas usia 20 minggu atau ke atas selanjutnya gitu ya, terus karena faktor yang lain, karena tadi kelainan plasenta, terus bisa jadi dari pola makan juga gitu kan, nah bisa tekanan darahnya menjadi tinggi. Nah itu kalau misalnya ketahuan lebih awal kan lebih baik ya. Jadi biasanya kita kalau di klinik itu penanganannya kolaborasi dengan dokter spesialis gitu. Jadi kita kolaborasi dengan dokter spesialis penyakit kandungan, lalu dengan spesialis penyakit dalam. Jadi beliau nanti diberikan tambahan obat untuk penurun darah, penurun tekanan darah itu supaya tetap stabil. Nah jadi di pemeriksaan kehamilan itu kan namanya ada ya ANC. Nah, itu kan ada trimester 1, trimester 2, trimester 3. Nah, pada trimester 1, usia 0 sampai 12 minggu, itu ada namanya screening kesehatan gitu. Jadi screening pada ibu hamil. Nah, itu tuh disarankan wajib ya bagi ibu hamil. Nah, di situ kan banyak tuh yang pemeriksaannya. Nah, nanti bisa ketahuan tekanan darahnya gimana gitu kan. Terus protein urinnya juga diperiksa, terus laboratoriumnya juga kan, pemeriksaan urin dan glukosa urin kan dari trimester 1 ya. Semua tuh banyak tuh pemeriksaan labnya. Nah, nanti sebelum 12 minggu juga ada screening screening resiko tinggi. Nanti ada dilihat apakah kehamilannya kembar atau tidak, terus ada obesitas enggak, terus ada riwayat tekanan darah tinggi enggak, kayak gitu. Jadi apa ya, ibu hamil tuh ya harus harus rajin gitu periksanya. Kadang kan ada yang trimester 1 periksa terus lama nggak datang-datang, terus datang udah trimester 3 gitu kan. Jadi kalau bisa yang lebih rutin lagi ya supaya terpantau tekanan darah gitu. Terus kalau udah ada tekanan darah tinggi kan bisa harus tiap bulan diperiksa. Kalau tadi karena kelainan plasenta itu disebabkan karena apa ya Bun? Itu mah pada proses itunya aja, pembentukan kehamilan, jadi nggak bisa dicegah gitu sih. Karena pas pembentukan apa ya, organogenesis gitu loh, jadi nggak bisa kita cegah. Bisa jadi dia memang kelainan, karena kelainan plasenta itu kan apa ya, tubuh yang ini ya, maksudnya nggak bisa kita yang ngatur gitu. Nah kalau misalnya ketahuan ada tanda-tanda hipertensi yang tadi ya, penanganannya gitu sih. Berarti Bun kalau misalkan eh apa pasti kan ini tuh ada hipertensi pasti ada penyebabnya gitu ya Bun. Iya. Kira-kira apa ya penyebab yang kayak misalkan selain makan asin itu kira-kira ada nggak sih Bun? Ya pola hidup yang kurang sehat ya, kurang makan sayuran, kurang olahraga. Terus kan makanan asin itu bukan hanya dari garam, jadi MSG kayak misalnya kita jajan seblak kan, itu kan mungkin garamnya kelihatan ya, ada micin-micinnya gitu kan. Terus kayak itu kan ada
gluten, terigu kayak gitu loh. Terus kayak kasihan itu kan juga kalau misalnya kita makan eh, produk makanannya kayak gitu secara sering gitu kan terus menerus ya bisa jadi tekanan darah kita nanti tidak terkontrol. Terus kurang makan sayur tidak diimbangi dengan makanan sehat gitu, terus lebih banyak makanan yang tidak sehatnya dibanding makanan sehatnya bisa jadi. Paling faktor terbesarnya itu ada di makanan gitu ya, Iya, Bun. bisa jadi. Kalau misalkan usia ibunya nih yang udah lampau lebih dari 40 tahun itu kan Iya, kemungkinan besar bahaya buat ibu dan janinnya juga, iya, itu juga bisa jadi faktor hipertensi. ya bisa. Jadi kan usia semakin tua itu semakin beresiko ya untuk hamil gitu. Nah biasanya memang usia semakin tua tuh tensinya tuh naik gitu. Ya. Kalau misalnya dia tidak mengatur pola makannya ya, Ya. gitu. Jadi ya sangat beresiko sih untuk ibu hamil. Nah, terus ya sangat beresiko bagi kehamilan ya. Terus kalau misalnya ibu hamil kan ada batas usia ya Iya, untuk hamil gitu. Maksimal kan 35 tahun untuk aman hamil. Nah kalau misalnya usia 35 terus dilihat nih sebelum hamilnya tekanan darahnya seperti apa. Kalau misalnya dari awal udah ketahuan tensinya tinggi terus hamil ya berarti lebih awal dilakukan penanganan untuk tekanan darahnya. Jadi dari awal sudah dikontrol ada pengobatannya gitu. Jadi lebih awal lebih baik sih kalau kalau misalnya screening tuh lebih awal ditemukan eh, faktor resikonya yang lebih baik, jadi penanganannya lebih awal. Terus kalau misalkan nih Bun, ada biasanya tuh karena kembar gitu kan. Nah, itu ada juga nih yang ngalamin tiba-tiba hipertensi gitu tiba-tiba. Itu apa benar nggak sih Bun kalau misalkan anak kembar itu bisa menyebabkan hipertensi juga? Itu karena kan kalau kembar plasentanya ada dua ya. Nah kan tadi ada kelainan Kelainan placenta ya, jadi tidak secara langsung tapi menyebabkan jadi faktor risiko aja gitu. Mungkin ada juga yang kembar tapi normal aja tekanan darahnya ada. Cuma ada juga yang karena kembar jadi menyebabkan resiko tekanan darahnya jadi tinggi. Berarti tadi banyak gitu ya faktor-faktornya, bukan cuma ternyata ada usia juga bisa gitu ya Bun. Terus kalau misalkan janinnya kembar gitu juga bisa. Kalau misalkan eh dari kehamilan pertama terus seterusnya kehamilan seterusnya misalkan udah masukin 2 bulan 3 bulan itu masih hipertensinya itu tekanan darahnya itu masih tinggi, itu kira-kira gimana Bu sampai akhir gitu maksudnya masih tinggi tekanan darahnya kira-kira ya. Memang ada preeklamsi pasca melahirkan sampai nifas. Nah ya tetap sih dipantau tekanan darahnya gitu. Berarti itu maksudnya berbahaya nggak buat bayi? Berbahaya kalau udah melahirkan mah berbahayanya hanya kepada ibunya sih, karena kan bayi udah lahir nih terus ibunya masih mengalami tekanan darah tinggi, jadi tetap harus dipantau karena kalau misalnya tidak terpantau tekanan darahnya bisa sewaktu-waktu kejang juga gitu. Jadi eklamsi itu tidak hanya terjadi pada ibu hamil aja tapi sampai nifas pun masih ada resiko jadinya kejang seperti itu kalau misalnya tekanan darahnya itu nggak dikontrol. Jadi kan makanya itu setelah melahirkan ada namanya kontrol nifas sampai 40 hari. Jadi untuk menanggulangi itu resiko-resiko yang tadi khususnya bagi yang mengalami tekanan darah tinggi. Itu juga bisa diturunkan ke anaknya gitu. Bisa malah kalau yang ibunya pas hamil mengalami tekanan darah tinggi itu beresiko menurunkan ke anaknya, jadi anaknya bisa mengalami tekanan darah tinggi juga. Nah gimana supaya mencegahnya nanti anaknya harus benar-benar menjaga pola hidup sehatnya gitu. Berarti dari kecil itu udah harus dijaga karena gitu kan ya. aliran darah itu kan nyambung ya dari ibu kan ke bayi. Kalau misalnya mungkin dari selama bayi aja tuh tekanan darah ibunya kan udah ini ya tinggi ya, jadi tentunya jadi sangat beresiko banget buat anak dan juga ibunya gitu ya. Kalau misalkan hipertensinya rendah berarti itu aman gitu ya Bun, misalkan awalnya tinggi gitu terus
kemudian selanjutnya rendah berarti itu aman gitu kan buat sampai usia buat sampai menuju ke melahirkannya gitu kan. Ya, jadi dinormalkan ya, Iya, maksudnya dijaga supaya tetap normal. kalau misalkan apa tadi hipertensi itu rata-rata berapa sih Bu ininya Namanya. normal? Jadi tekanan darah itu kan 100 sampai 120 ya namanya per 70 sampai 80. Kalau misalnya tinggi itu kan dari 100, kalau yang preeklampsi ya 140 ke 90 itu sudah termasuk tinggi. Nah kalau misalnya preeklampsi berat itu dari 160 per 110, tinggi banget gitu. Itu terus disertai dengan protein urinya tadi. Kalau ringan tuh protein urinya masih positif 1, kalau udah berat tuh positif 2 sampai positif 3. Terus disertai gejala pusing, terus sakit kepala, mual, terus ada pandangan kabur karena kan merusak organ-organ yang lainnya, jadi ngeblur gitu kalau ngeliat gitu. Terus mual, muntah, ada yang sama muntah-muntah karena saking pusingnya gitu. Kalau gejala preeklampsi itu seperti itu. Oh, berarti kira-kira kalau misalkan gejala sama ciri-ciri ini sama nggak Bun? Kurang lebih sih sama ya. Sama Iya. gitu ya. Oh, berarti tadi gejala-gejala apa hipertensi itu bisa jadi kalau mual-mual itu berarti tanda-tandanya hipertensi gitu Bun atau gimana? Kalau mual disertai pusing. Mual Ya bisa kalau mual aja terus nggak pusing nggak itu ya bisa jadi dari yang lain ya. Gitu. Kalau misalnya tekanan darah tinggi tuh pusing, sakit kepala, terus ada mual, terus tekanan darahnya tinggi, nah itu hipertensi. Kalau misalnya ibu hamil pusing terus mual tapi tekanan darahnya normal, itu bukan hipertensi. Jadi dari hiperemesis ya, dari mual muntah ya selama terbatas 1 jam. Berarti kalau misalkan eh, si ibu cuma mual dan muntah itu emang gejala kehamilan gitu ya Bu? Iya. Aman berarti gitu. Iya, aman kalau tidak berat. Jadi kalau masih bisa masuk makan, masuk minum, terus nggak lemas, masih bisa aktivitas, itu aman. Kan ibu hamil mah kadar CD-nya lebih tinggi ya, jadi ada yang mual gitu. Berarti kalau misalkan kita bahas ciri-ciri dan gejala, kira-kira apa aja nih Bun? Gejala-gejala buat hipertensi ini yang bisa kita ketahui. Soalnya emang kadang tuh ciri-ciri hipertensi itu kadang nggak langsung muncul gitu kan. Sebenarnya tanpa kita sadari tiba-tiba kita udah tinggi tekanan darahnya. Biasanya kalau tanda gejala hipertensi itu pusing ya, sakit kepala, terus ada mual, muntah, terus ada pandangannya kabur, ngeblur gitu karena kan tekanan pada matanya juga jadi tinggi ya. Terus kalau pada preeklampsi itu bengkak, jadi wajahnya bengkak, tangan bengkak, terus kaki juga bengkak karena ada penumpukan cairan darahnya tinggi. Berarti kalau bengkak gitu-gitu itu karena apa maksudnya kenapa dia bisa jadi bengkak badan-badannya gitu? Tekanan darah tinggi itu hubungannya sama kadar natrium yang tinggi di dalam tubuh. Jadi bengkaknya itu di ujung-ujung tubuh gitu loh, kan kayak wajah, tangan gitu kan, terus kaki. Kalau berarti itu tuh karena tinggi terus habis itu pembuluh darahnya sempit gitu atau gimana? Enggak sih. Jadi gini kalau secara medisnya ya, tekanan darah tinggi itu jadi ada kadar natrium jadi tinggi ya, makanya kan kalau yang tekanan darah tinggi tidak boleh banyak-banyak makan yang asin, kan asin itu natrium ya, jadi mengikat air, jadi airnya itu numpuk di cairannya itu numpuk di bagian tubuh-tubuh kita yang ini loh, yang ujung-ujung gitu, di kaki, di tangan, jadi bukan di pembuluh darah juga sih gitu. Berarti kalau misalkan udah ada kayak mulai bengkak di tangan, di kaki itu udah ya, ciri-ciri harus waspada ya dilihat. Jadi harus langsung dicek gitu ya. Terus aja kalau misalnya ibu hamil nih pusing, mual, terus muntah-muntah terus-terusan. Nah, periksa aja ke klinik, nanti kan dilihat tekanan darahnya. Kalau misalnya tinggi, dia mengarahnya ke hipertensi dalam kehamilan. Terus dicek nih protein urinnya, kalau misalnya negatif, ya dia hipertensi dalam kehamilan aja. Kalau usia lebih dari 20 minggu,
Kalau misalnya proteinnya positif, terus positif 2 atau 3, berarti dia mengalami hipertensi. Nah itu nanti ya baiknya kita konsultasikan ke dokter kandungan, kolaborasi, terus ke dengan dokter spesialis jadi pengobatan untuk tekanan darahnya supaya melakukan penyakit tinggi. Kalau tadi tentang yang masalah penglihatan jadi kabur itu karena apa itu? Tekanan darah namanya itu tinggi ya, Iya. jadi ke mata juga saraf apa mempengaruhi ke saraf kerja mata gitu. Jadi dia kalau pusing ngeblur gitu, jadi itu buram gitu. Beda dengan minus ya, kalau minus mah kan ada penyebabnya, ada prosesnya panjang. Iya. Nah kalau yang tekanan darah tinggi mah ya tiba-tiba aja karena pas tensi tinggi langsung ngeblur gitu, kayak kuning-kuning kayak pingsan, ada kayak gitu. Kalau misalkan ini Ben, kan dia udah minus gitu kan, Iya. udah kabur itu penglihatannya terus Dia tanpa tensi tinggi iya gitu. dia kan dia nggak tahu kalau misalkan tensinya tinggi terus penglihatan tuh tambah kabur itu gimana itu? Ya kalau dia pakai kacamata terus tiba-tiba ngeblur ya bisa jadi Oh, itu. iya. Kalau kita kan kalau kacamata dilepas ya mau ngeblur ya. Iya sih, Gitu. Kalau misalnya pas pakai kacamata kok ngeblur terus pusing gitu. Hmm. Terus pada mual juga, muntah-muntah sih biasanya sampai muntah. Kalau yang kayak mau kendaraan kan kita semua kayak gitu ya. Kalau misalkan kira-kira selain dari tadi yang pusing, bengkak, terus penglihatannya kabur, kira-kira ada lagi nggak gejala sama ciri-ciri dari hipertensi? Paling pembedanya itu sih yang hasil protein urin yang tadi gitu, jadi ada pemeriksaan penunjang. Kalau tanda gejala yang dirasakan oleh ibu hamilnya kan tadi seperti itu. Nah untuk memastikannya paling dicek itu, cek tekanan darahnya dan protein urinnya gitu. Kalau misalkan nih yang saya tahu kalau misalkan hipertensi ke darah tinggi itu kan biasanya orang sesak nafas gitu. Iya. Kalau misalkan ibu hamil apa bisa Sama juga juga, kayak gitu? tambah sesak juga. Sesak nafas itu. Itu kalau misalkan sesak nafas itu karena apa ya, Bu? Karena kan dia udah kan hipertensi itu merusak organ ya, organ saraf gitu kan, jadi ya saraf-saraf atau pernapasannya juga kan terganggu gitu. Jadi dia sesak, terus kan mual. Kalau orang mual kan sok itu ya, Iya ada sih. sesak juga kan gitu kalau lambung. Dan juga kalau misalnya perih lambung suka ada sesak gitu sih. Ya. Jadi ya sangat berbahaya ya, karena kemana-mana gitu si Iya. efeknya Kalau gitu. Jadi kalau sesak kan oksigen ke bayi juga berkurang. Terus kalau misalnya udah biasanya udah mengalami semua gejala itu, tensi udah tinggi, nanti mengarahnya ke kejang gitu. Kayak udah mentok banget gitu, tubuh tuh udah nggak bisa, iya udah nggak bisa menghadapi rasa sakit itu kejang. kalau misalkan kira-kira berarti kalau misalkan tadi udah ada pengertian terus penyebab dan juga gejala itu kan tadi udah kita bahas ya Bun. Nah berarti kita sekarang jeda sejenak dulu ya Bun, kira-kira kita istirahat dulu. Nah sahabat Elsifa yang mau bertanya masih dibuka ya sesi pertanyaannya, bisa langsung mengirimkan WhatsApp atau Telegram di nomor 0853 17552 553 atau DM IG kita juga boleh banget ya di @lsifaradio. Nah, selanjutnya di segmen berikutnya kita masih berbincang-bincang lagi dengan tema kesehatan dengan judul hipertensi pada kehamilannya. Jadi, stay tune terus di 100,2 LC5 FM Radio Inspirasiku. Ashifa Peduli, berbagi kepedulian, menebar senyuman, terus meluaskan manfaat untuk sesama. Tidak hanya dirasakan saudara muslim dalam negeri, namun juga saudara muslim di luar negeri. Hal ini terwujud melalui program-program Ashifa Peduli yang selama ini berjalan. Program Peduli Pendidikan dengan menyalurkan beasiswa tahfiz. Program Peduli Sosial Kemasyarakatan yang meliputi program Keluarga Tangguh, Yatim Bahagia, dan Bersama Berdaya. Program Peduli Dakwah melalui program Inspiring Dai
dan program peduli dakwah dengan pembagian kado untuk para dai. Dan iftar bahagia. Program peduli kesehatan melalui kegiatan sehat bahagia, bantuan kesehatan, dan khitanan massal. Program kurban melalui penyaluran daging kurban untuk muslim di Indonesia dan muslim di negara lain. Ashifa Peduli. Dengan ditambah air zam-zam serta bacaan Al-Quran, ayat-ayat ruqyah dan doa, Al-Kautsar Water memenuhi asupanmu setiap hari dengan banyak keberkahan dan kebaikan. Penuhi asupan cairan tubuhmu sepanjang hari dengan Al-Kautsar Water. Ingin memberikan manfaat yang langgeng dan bermakna. Tentu saja kita dapat memberikan warisan kebaikan berupa pedoman hidup yang tak terhitung nilainya bagi generasi mendatang. Pedoman itu adalah Al-Quran. Satu langkah kecil ini akan sangat berarti bagi mereka yang membutuhkan. Yuk ukir nama kita atau custom nama orang tersayang pada musyaf Al-Quran yang kita wakafkan melalui Badan Wakaf Ashifa. Dengan ditambah air zam-zam serta bacaan Al-Quran, ayat-ayat ruqyah dan doa, Al-Kautsar Water memenuhi asupanmu setiap hari dengan banyak keberkahan dan kebaikan. Penuhi asupan cairan tubuhmu sepanjang hari dengan Al-Kautsar Water. 100,2 Elsifa FM Radio Inspirasi Keluarga. Sahabat Elsifa, masih bersama kami dalam opsi obrolan penuh inspirasi dan membahas tentang kesehatan ya, tentang hipertensi yang pada masa kehamilan. Nah, masih dibuka ya sahabat Elsifa yang mau kirim-kirim pertanyaan atau berbagi cerita, berbagi motivasi, boleh banget ya. Bisa melalui WhatsApp atau Telegram di nomor 0853 17552 553 atau DM IG kita juga boleh banget ya di @lsifaradio. Nah, sekarang kita lanjut ke segmen kedua yang masih membahas tentang hipertensi dalam masa kehamilan. Kita lebih membahas ke pengobatan dan pencegahannya aja gitu ya Bun. Kira-kira kalau misalkan karena tadi udah dibahas tentang apa penyebab hipertensi itu apa dan gejala-gejalanya, kalau misalkan apa nih kira-kira yang bisa dilakukan buat mencegah hipertensi gitu? Ya, untuk mencegah hipertensi ya bisa dengan cara kurang konsumsi garam Jadi makanan yang asin ya, misalnya masak dikurangin tuh garamnya. Terus cemilan sih, makanan instan ya. Cemilan mah kita nggak bisa manfaat ya, garamnya segimana gitu kan, terus-terusan gitu. Terus aktivitas fisik ya, gerak, yang penting gerak sih kalau ibu hamil, maksudnya nggak mesti yang olahraga kayak yang drama gitu ya. Nah, ada aktivitas itu olahraga ringan aja. Terus minum itu 2 liter sih diusahakan 2 liter per hari. Terus ada lagi hindari asap rokok sih, kalau saya suka ngopi, ngeteh itu kurangin juga, ini bisa menimbulkan resiko gitu. Berarti kalau misalkan tadi di makanan cemilan itu paling kalau yang manis-manis gitu boleh nggak Bun? Kan biasanya kalau makanan cemilan yang ciki-ciki gitu-gitu, kalau yang manis-manis gitu. Kalau manis nanti malah diabetes. Oh iya sih. Iya. Jadi
makan tuh ya jangan yang terlalu asin, jangan terlalu manis. Terus kalau emang pengen yang manis-manis dari yang alami aja. Jadi bukan yang gula tambahan gula pasir, itu kalau bisa dikurangin. Jadi sebelum hamil juga, kita nih mumpung masih muda, Iya. jaga kesehatannya kayak gitu. Jadi kurangin yang asin-asin, yang manis-manis. Jadi normal-normal aja biar tekanan darahnya normal, terus gula darahnya juga normal. Gitu. Tadi ada apa, kurangin makan asin, Iya. terus kurangin cemilan gitu, Iya. sama apa lagi yang biasanya nih, Makanan sehat sih teh. iya, Iya, makanan kayak sehat gitu iya. ya. Ya kan kayak buah, sayur itu kan itu ya apa harus dikonsumsi juga gitu. Ya ibu hamil tuh kuncinya apa ya supaya tetap sehat. Eh, ya, jadi motivasi makan sehat itu karena kan ada bayi Iya, gitu. Jadi makan tuh bukan cuma buat kenyang aja, tapi buat sehat juga, buat nutrisi ke bayi gitu supaya ada motivasi nih. Kadang kan ibu hamil Gen Z tuh kan iya, karena kan emang biasa nyemil ya, Iya. cemilan-cemilan gitu kan sebelum hamilnya. Jadi pas hamil tuh kalau buat ngurangin itu tuh kayak susah gitu. Nah motivasinya gitu. Sekarang kan ada makannya bukan buat diri kita aja gitu, tapi kan ada bayi gitu. Masa bayi sedari dalam kandungan Iya. masa sih gitu kan tidak diberikan nutrisi yang terbaik gitu sih motivasinya. Nanti kalau udah melahirkan gitu kan bolehlah citing-citing sedikit gitu makan makanan yang kayak gitu, tapi ya nggak sampai tiap hari. Sekarang kan anak-anak kan ya anak-anak muda zaman sekarang kan makannya teh banyak. pagi seblak, siang Iya. apa cilok misalnya gitu kan. Jadi kurang nutrisi, terus nanti anemia juga karena kan nutrisinya kurang, terus makanan sehatnya kurang, sayurannya kurang, jadi kurang nutrisi gitu. Jadi kemana-mana tuh nanti nanti pas hamilnya repot ya, Iya. maksudnya banyak khawatirnya banyak komplikasi gitu, bahaya juga gitu. Berarti kalau misalkan tadi udah ada apa ya, caranya gitu, kalau misalkan kira-kira penanganan yang amannya itu gimana sih Bun, biar sebelum ke dokter itu biar kita bisa mengatasi sendiri gitu. Jadi kalau untuk menstabilkan tekanan darah memang perlu obat ya. Cuma kan kita juga mau supaya apa lebih maksimal lagi tuh turunnya. Jadi supaya nggak naik lagi ya tadi jaga pola makan kayak gitu. Terus kalau misalnya udah ada gejala-gejala kayak pusing nih gitu atau ada mual, sesak atau nyeri ulu hati, Iya. nah bisa langsung kontrol aja, periksa boleh ke Bu Bidan biar lihat tekanan darahnya gitu. Jadi lebih aware sama kesehatan tuh, jangan pusing dikit adalah nanti aja. Nah itu kan kalau di nanti malah tahu-tahu protein urinya 3 gitu kan ya. Jadi maksudnya jangan disepelekan itu yang kayak gitu, harus aware juga ya, apalagi ibu hamil gitu. Kalau jadwal periksa gitu, periksa rutin seperti itu. Kalau harus cek lab gitu. Jadi karena ada yang cek lab ya dia nanti gitu, ada yang kayak gitu. Jadi kita sekarang tunggu itu misalnya cek lab gitu sampai keluar hasil ya kalau misalnya emang ada orang yang takut jarum ya dia tuh nggak mau gitu dicek lab ya harus gitu, gimana lagi tuh kan kalau ada apa-apa kan budayanya nanti yang disalahin gitu. Ya berarti harus didukung juga Iya, gitu ya. iya, sama budayanya sama suaminya Iya. gitu, dimotivasi buat tujuan ambil syaratnya tuh untuk apa gitu, terus resikonya kalau nggak ketahuan tuh gimana gitu sih. Nah, ya berarti emang selain dari obat juga apa Ada motivasi ya apa dari orang lain juga biar si ibunya itu mau periksa Iya. gitu ya. Berarti itu juga butuh gitu ya Bun. Terus kalau misalkan sekarang langsung ke ini aja ya Bun. Ada pertanyaan nih yang dari sahabat Alsifa udah masuk. Yang pertanyaan pertama dari Dina di Subang. Nah, saya punya riwayat hipertensi sebelum hamil dan sekarang usia kandungan udah mulai masuk 5 bulan dok, dan dokter itu memberi obat tetapi saya khawatir efeknya ke janin. Bagaimana sebaiknya mengatur obat hipertensi saat hamil gitu? Sebetulnya kalau dokter sudah ngasih terapi obat harus diminum sih. Berarti kan memang si ibu itu tensinya udah harus distabilkan ya gitu. Nggak apa-apa sih, aman, malah biasanya setiap hari harus diminum gitu. Jadi kalau dokter udah
ngasih obat itu emang udah baik buat janin Iya, juga. dan nggak ini sih maksudnya aman sih untuk bayi. Justru kalau misalnya tekanan darahnya tinggi nanti resikonya ke preeklamsi gitu ngarahnya. Jadi malah lebih bahaya gitu. Kalau bisa kekurung juga nggak sih Bun kalau Bisa, hipertensi? bisa jadinya kalau di atas 20 minggu jadinya prematur ya gitu. Oh berarti lahirnya prematur gitu. Iya, kalau misalnya usia 20 minggu kan masih itu ya prematur tapi kan masih apa belum sempurna gitu si bayinya, jadi ya kemungkinan selamatnya juga sangat rendah ya gitu. Betul, jadi banyak ini juga sih banyak apa resiko-resiko yang lainnya seperti tadi lahir prematur. Terus kalau tekanan darah tinggi tuh nggak bisa nunggu sampai mules gitu, jadi kalau bisa ini masuk 37 minggu nih, Iya. ya udah dilahirkan gitu karena makin beresiko untuk ibunya, untuk keselamatan ibunya. Dan kalau misalnya ada yang bisa lahir normal ya kalau proteinnya negatif tapi tekanan darahnya tinggi bisa diusahakan normal tapi di rumah sakit. Kalau misalnya udah preeklampsi yang berat, protein ibunya udah 3, tensinya udah 160 ke atas, itu biasanya dilakukan operasi sesar ya itu, dan nggak bisa nunggu sampai 40 minggu sampai 9 bulan harus lahir gitu. Jadi menginjak 9 bulan dilahirkan gitu, jadi lebih aman gitu. Terus kita lanjut ke pertanyaan kedua ya Bun nih dari Santi di Subang. Untuk ibu hamil dengan hipertensi, adakah pantangan makanan atau pola makan khusus agar tekanan darah lebih terkontrol gitu Bun? Kayak misalkan harus makan buah apa gitu. Kalau buah-buahan ya yang untuk bisa menstabilkan itu ya, bisa menurunkan tekanan darah tuh kayak yang banyak air teh, kayak semangka, Iya. pir, ya terus kalau sayuran tuh timun Oh iya. gitu. Kalau dia nggak hamil mah bisa makan nanas kan kalau sedang tidak hamil ya Iya. itu. Terus pantangannya yang nggak boleh yang asin-asin yang tadi itu ulangin yang selain garam sih, garam micin kayak gitu. Kalau micin sebetulnya lebih aman dari garam ya, Iya. cuma kan kadang kalau dari cemilan udah bercampur loh micin sama garam gitu, jadi ya udah kalau emang bisa dua-duanya kurangin gitu. Paling kalau masak sendiri baru kan kita bisa naker ya garamnya segimana, micin segimana gitu. Micin itu lebih aman daripada garam. Iya, berdasarkan penelitian fermentasi itu lebih aman dari natrium dan garam. Iya. Berarti kalau misalkan kira-kira ada nggak sih yang makanan yang nggak boleh dimakan gitu sama ibu hamil ketika hipertensi? Yang gorengan-gorengan sih itu yang lemak-lemak, minyak-minyak ya kayak gitu. Terus yang santan juga sih kan lemak ya, minyak. Kurang-kurangin aja gitu. Berarti kalau misalkan kayak kolesterol itu juga berpengaruh buat hipertensi gitu. Iya, mereka saling berhubungan. Masa gitu? Kayak berarti makan daging gitu juga nggak boleh. Iya, kalau daging, jadi daging kan ada dagingnya aja, ada daging ada lemaknya. Itu kan kalau dagingnya aja yang nggak ada lemaknya mah nggak apa-apa, aman. Yang bahaya itu kan daging ada lemaknya, atau bahkan kita makan lemaknya aja. Itu kan kayak beli sate, kan nggak semuanya pure daging kan, kadang tuh ada campuran lemaknya, nah itu yang bikin kolesterol. Gitu. Kalau misalnya kita beli dagingnya aja, terus masaknya nggak banyak kecap, nggak banyak satu bumbu-bumbu kayak santan, itu apa malah bagus gitu. Malah bagus kan mengandung apa zat besi yang tinggi ya, kalau daging itu bagus untuk ibu juga gitu. Cuma yang bahaya itu tadi kalau udah ada lemaknya, udah ada santannya, kecapnya, kan kecap tinggi natrium. Kan kecap kan cuma manis aja, tapi ada gurih-gurihnya, asin-asinnya. Nah itu yang besar berbahaya, menyebabkan tekanan darah tinggi. Berarti tadi ada makanan yang dilarang, juga ada makanan yang dianjurkan gitu ya buat kehamilan. Kalau misalkan emang yang dianjurkan kan paling emang sayuran dan buah-buahan gitu ya Bun, yang emang penting banget buat apa kehamilan gitu. Dengan buah, protein, lemak baik, jadi lemak baik untuk jahat. Itu kan kalau lemak jahat yang tadi yang ya minyak goreng gitu ya, terus yang lemak yang di daging-daging tuh yang putih-putih itu gaji itu yang lemak jahat itu kan bagus, minyak zaitun itu bagus, bisa untuk menurunkan kolesterol dan
menstabilkan tekanan darah juga, bagus buat ibu hamil juga. Jadi dijaganya pakai herbal boleh, kan ada yang minyak zaitun misalnya dijaganya boleh, obat boleh, itu sih. Berarti banyak ya ini apa makanan sama pola ya intinya pola makan khusus gitu ya Iya. yang baik buat kehamilan gitu ya. Bun kira-kira ada pesan gak nih Bun buat para pendengar buat sahabat Elsifa yang mungkin dikhawatirkan untuk hipertensi apa kepada usia kehamilan gitu. Paling pesannya jaga pola makan ya teh, terus aktivitas juga, jadi nggak mageran gitu loh. Maksudnya tetap ada gerak walaupun hamil, tapi tetap ada olahraga ringan nggak apa-apa gitu. Terus rutin kontrol tekanan darah, rutin periksa juga gitu. Terus kalau misalnya ada vitamin obat yang disarankan oleh bu bidan oleh dokter gitu, nggak apa-apa diminum gitu. Kalau vitamin kan aman, kalau misalnya obat memang itu anjuran dokter nggak apa-apa diminum karena itu udah sesuai indikasi ya. Itu sih gitu. Oke, Kak, terima kasih banyak ya udah apa Bidan Erwinda Putri Madinda ya yang udah memberikan materinya nih tentang hipertensi. Jadi gimana nih sahabat Alsifa udah terjawab semuanya ya pertanyaan-pertanyaannya tadi tentang ada tentang makanan juga terus tentang obat gimana sih apa obat dari dokter gitu ya. Jadi semuanya Insya Allah kalau misalkan kita penanganannya cepat, penanganannya baik itu bisa apa menurunkan juga apa gejala hipertensinya gitu ya. Jadi buat sahabat Elsifa yang sedang memasuki usia kehamilan segera rutin gitu ya harus rutin pengecekan pengobatannya gitu ya. Nah mungkin karena sekarang kita udah sampai di ujung obrolan nih ya jadi eh buat sahabat Elsifa semuanya, intinya terima kasih udah mau bersamai kita semuanya di program Opsi, obrolan penuh inspirasi. Dan jangan lupa untuk tetap terus menonton program-program lainnya di Elsifa Radio. Ya, buat semuanya, semoga bermanfaat materi-materinya. Terima kasih juga buat narasumber. Saya pamit undur diri, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.